Oke, jadi yang kita pelajari di ilmu balaghah ada 3 dimensi. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Ya. Oke, kita akan mengetahui apa aja sih bab-bab, apa aja yang dipelajari di ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Kita mulai dari ilmu ma'ani dulu. Kita akan bertemu dengan bab khobar wal insya. Ya, jadi khobar itu nanti yang yahtamil sidq wal kadib. Kalau insya, la yahtamil. Jadi kalau misalkan insya, nanti dia ada yang tolabi dan guru tolabi. Jadi misalkan yang tolabi itu ada di amr, nahyu, nida gitu ya. Kemudian kita juga akan bertemu dengan bab dikr wal hadaf. Ya, jadi dikr itu yang disebutkan, hadaf itu yang tidak disebutkan. Jadi misalkan kita punya musnad dan musnad ilaih, entah itu di mubtada dan khobar atau fi'il fa'il. Nah, di situ ada yang haknya itu untuk disebutkan, ada juga yang dia haknya itu untuk mahdhuf gitu. Tapi di balaghah itu dia harusnya madkur tapi yang digunakan mahdhuf karena ada beberapa makom gitu ya. Atau yang harusnya dia mahdhuf tapi jadinya madkur karena ada beberapa makom gitu. Maka di sini di ilmu ma'ani kita harus menyesuaikan dengan muqtadal hal. Kemudian kita juga akan ketemu dengan bab fasal dan wasal. Nah, jadi kita harus pakai waw atau enggak nih di antara dua jumlah ini. Apakah dia kamalul itisol, kamalul inkito, atau syibhu kamalul itisol, atau syibhu kamalul itisol, infisol gitu ya, inkito. Dan juga kita akan ketemu dengan bab takdim wa ta'khir. Nah, jadi ada lafal yang dia haknya muqaddam, ada yang haknya muakhir. Tapi di sini harusnya dia muqaddam malah muakhir malah muqaddam karena ada beberapa makom gitu ya. Misalkan untuk penekanan, untuk pemahaman yang butuh perhatian lebih gitu ya. Jadi makanya dia muqaddam gitu ya. Jadi dia muqaddam dan muakhir. Ini juga dibahas di ilmu ma'ani. Kemudian kita punya qasr, ada beberapa turukul qasr. Contohnya pakai an-nafyu wal istisna, la wa illa gitu ya. Pakai innama, pakai takdim, pakai ataf, bila, bal, lakin gitu ya. Kemudian kita juga punya bab ijaz, itnab, dan musawah. Ini salah hitusnya atnab, harusnya itnab ya, hamzahnya maksurah majrur. Jadi ijaz, itnab, dan musawah. Ijaz itu yang dia lafadznya kolil, maknanya kasir gitu. Jadi kayak misalkan kita punya dua kata, tapi maknanya satu paragraf kayak gitulah. Ya, biasanya contoh yang dipakai itu walakum fil qisasi hayatun. Nah, itu sebenarnya maknanya panjang banget ya. Jadi fil qisasi hayatun maksudnya apa? Nah, jadi qisas itu kan hukuman qatala qutila. Nah, itu berarti orang tuh bakal takut membunuh. Kalau orang udah takut membunuh, berarti dia akan gak berani membunuh. Nah, jadi akhirnya kehidupan akan terjaga keseimbangannya. Bukan orang yang saling membunuh, saling mencelakai gitu-gitu. Jadi dia tuh sebenarnya cuma beberapa kata. Katanya cuma sedikit, tapi maknanya bisa satu paragraf bahkan lebih ya. Kemudian itnab kebalikannya. Nah, jadi kalau misalkan tadi ijaz itu lafadz qalil makna kasir, kalau itnab berarti yang lafadz kasir makna qalil. Nah, jadi lafalnya bisa panjang banget satu paragraf, tapi maknanya cuma 2 kata atau cuma 3 kata gitu ya. Biasanya yang dipakai itu Robbi ini wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba. Nah, itu. Padahal artinya cuma kabur tuh gitu ya. Saya udah tua gitu. Tapi kata-katanya sampai wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba gitu ya. Ijaz dan itnab ini yang dibahas di balaghah ya. Karena dia butuh metode khusus. Gimana caranya lafadz yang qalil itu bisa mewakili makna yang kasir itu di dalamnya. Itu bukan sesuatu yang mudah juga gitu kan. Dan gimana lafadz yang kasir itu maknanya qalil tapi dia bukan bila faedah gitu. Jadi ini butuh metode khusus di balaghah, enggak salah-salah. Jadi yang dibahas di balaghah ada di bab ijaz dan musawah, ijaz dan itnab. Musawahnya enggak perlu dibahas ya, karena musawah itu ya biasa aja. Kita punya 2 kata di makna, yang dilafalkan juga 2 kata, yaitu mafish muskilah. Nah, kemudian di ilmu bayan kita punya tasbih, majaz, dan kinayah. Ini ya. Apa sih bedanya tasbih, majaz, dan kinayah? Ya, jadi ilmu bayan itu lebih ke suar bayaniyah ya. Atau dengan metode apa nih kita mengutamakan makna gitu ya. Misalnya kita punya makna nih, huwa karim gitu ya. Ustadzi karimun gitu. Guruku itu orang yang mulia. Nah,
Kalau pakai tasbih ya, misalkan Ustadi bahrun fil karom, Ustadi kal bahri fil karom. Kita bilang guruku itu kayak lautan ya, karena lautan itu kan memberi manfaat, memberi rezeki ya, ada ikan dalamnya, ada banyak hal dalamnya yang ngasih kita rezeki gitu ya, dan dermawan banget gitu, sama aja kayak ustadz yang ngasih kita ilmu gitu ya. Nah itu dia pakainya tasbih, jadi kita mau memuji atau mewakili makna Ustadzi Karimun dengan kata Ustadzi kalbahri fil karom, Ustadzi kalbahri fil ilm gitu-gitu. Nah, itu maknanya masih hakiki kan. Ustadz maknanya ustadz, bahar maknanya emang lautan gitu ya. Dan di situ ada musyabah musyababi. Kemudian kalau misalkan kita mau bilang ustadzi itu mulia tapi dengan majas ya. Nanti majas ada dua ya. Kalau alakohnya musyabaha masuknya ke isti'aroh, kalau alakohnya guir musyabaha masuknya ke majas mursal. Nah, misalkan kita tadi mau bilang Ustadzi Karimun tapi pakai majas yang isti'aroh. Nah, kita bilang hadoro bahrun fil fasli wa syarahat dars gitu. Misalkan kita bilang di kelas itu ada lautan ilmu dan dia sedang menjelaskan pelajaran. Nah, lautan di sini nggak mungkin dong makna hakiki. Nah, jadi akal kita tuh menyangkal kalau itu maknanya bahrun di sini lautan. Akal kita tuh nggak terima, nggak mungkin laut itu menjelaskan pelajaran gitu. Jadi laut di sini pasti dia pakainya makna majazi bukan hakiki, karena ada qarinah tamna min iradatil ma'nal hakiki. Nah berarti majaz di sini laut di sini, bahrun di sini artinya bukan laut yang dalamnya banyak ikan air gitu ya, tapi laut di sini berarti artinya seseorang yang mulia dan kemuliaannya itu kayak laut gitu. Tapi kita tidak menyebutkan musyabahnya contohnya. Jadi kalau masuk ke dunia majas itu salah satu rukun torofai tasbihnya hilang ya. Kemudian kita juga punya kinayah. Misalkan tadi kita mau bilang Ustadzi Karimun dengan kata kinayah. Terus kita bilang Ustadzi Kasirur Romat. Ustadz guruku itu rumahnya penuh asap. Itu bisa aja maknanya itu memang rumahnya banyak asap, atau rumahnya lagi ada kena musibah kebakaran atau gimana gitu ya. Jadi itu bisa aja terjadi. Jadi di sini nggak ada korinah yang tamna min irati makna hakiki. Ya. Tapi di sini yang diinginkan bukan makna yang itu tadi, walaupun hal tersebut nggak disangkal oleh akal gitu ya. Nah, yang diinginkan tuh apa? Ustadzi itu rumahnya banyak asap. Rumahnya banyak asap karena sering masak. Sering masak karena masakin untuk suguhan tamu. Kenapa dia banyak tamu? Karena dia orang yang mulia. Orang yang mulia itu pasti didatengin orang banyak loh. Kayak misalkan ada kiai pondok, atau ada ustadz, atau ada syekh gitu ya. Pasti sering didatangi. Sering didatangi oleh murid, sering didatangi oleh orang yang nyari barokahnya gitu kan. Nah jadi yang dimaksud seperti itu. Nah jadi untuk menyampaikan makna Ustadzi Karim bisa pakai tasbih, majaz, dan kinayah. Mana yang paling bagus? Otomatis yang kinayah. Makanya di sini kinayah yang punya porsi paling besar ya, karena dia semakin indah gitu, semakin ablak ya kata-katanya. Jadi ketika kita menyampaikan Ustadz banyak asap rumahnya, itu tuh maknanya lebih dalam daripada sekedar Ustadzi Karimun ya. Jadi tingkatannya Ustadzi Karimun biasa aja. Waktu kita bilang Ustadzi Karimun selesai, itu makna kemuliaannya tuh tasawurnya kurang dalam gitu ya. Tapi waktu kita bilang Ustadzi kalbahri fil karom, lumayan. Apalagi kita bilang tahadas tuh ma'al bahar wahu ba'da syarhi dars gitu misalnya. Nah itu tambah lagi, tambah bagus lagi, tambah balagoh lagi gitu ya. Belum lagi pakai kinayah gitu ya. Jadi sebenarnya sih kinayah, tasbih, majas itu banyak juga di bahasa Indonesia. Jadi ini bukan hal baru bagi kita ya. Kita udah biasa dengar kata-kata ini. Misalkan kata-katanya kinayah dari majas dulu ya. Misalkan saya bertemu dengan bunga di tepi jalan dan dia tersenyum kepadaku. Misalkan contohnya kayak gitu. Banyak kan kata-kata bahasa Indonesia kayak gitu. Gak mungkin bunga itu tersenyum. Nah berarti di sini ada korina yang tamna min iradatil makna hakiki. Berarti udah pasti dia masuk majas. Nah dan memang di sini yang dipakai nggak mungkin makna hakiki, nggak mungkin bunga itu tersenyum gitu kan. Kemudian contoh dari kinayah nih, kita biasa bilang
wanita itu pipinya merah. Nah sebenarnya pipinya merah tuh bisa aja terjadi makna hakiki, pipinya emang warna merah. Tapi yang diinginkan apa? Dia lagi malu gitu kan. Nah jadi kinayah itu dia nggak ada yang menyangkal ke makna yang asli. Ya. Tapi yang diinginkan bukan makna itu, gitu, makna yang lain. Gitu. Itu ya dari tasbih, majaz dan kinayah. Kemudian kita akan masuk ke ilmu badi. Di situ ada muhasinat maknawiyah dan muhasinat lafdhiyah. Kalau muhasinat maknawiyah berarti indahnya dari segi makna. Kita harus mikir dulu maknanya nih, apalagi kita ajnabi orang Indonesia. Harus paham dulu maknanya biar ngerasain kalau maknanya itu indah. Kemudian kalau muhasinat lafdhiyah berarti dari segi lafal udah kelihatan itu lafadznya bagus gitu. Contoh dari muhasinat maknawiyah kita punya tauriyah, husnul ta'lil, i'tilaful lafadz ma'al makna, uslubul hakim, tibak, tafrik, taksim, takdir madu bima yushbihud dam, muqabalah, mura'atun nadhir, istihdam, jama' gitu ya. Jadi misalkan kalian mau ada tasawur tentang tauriyah, ada salah satu kisah sami itu min syaihi. Jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW lagi dalam haudaj. Haudaj itu yang di atas punuk unta yang kayak ada tirainya gitu, tertutup ya itu ya, kayak ada ruangannya gitu kan, ruangan kecil gitu untuk duduk di atas unta, itu namanya haudaj. Nah itu lagi bersembunyi dari kaum kafir Quraisy. Kemudian ketika nyampe di padang pasir itu kan ada yang nyopirin untanya kan, ada sopir untanya di depan, itu dia di luar haudaj kan kalau yang sopirnya itu yang ngarahin untanya gitu. Nah itu ditanya sama orang kafir Quraisy dateng yang dideketin, man fil haudaj gitu kan, siapa yang dalam tirai di atas unta itu gitu kan, kan ketutup. Terus dia jawab yang sopir untanya itu, al-hadi gitu. Nah al-hadi itu dia punya dua makna. Ketika di padang pasir, al-hadi itu bisa yang dimasukkan dengan petunjuk jalan ya, karena susah kan jalan di padang pasir, jadi harus punya orang yang ahli yang bisa nunjukin itu selatan, utara, barat, timur kayak gitu tuh. Jadi al-hadi di sini dia bilang itu seakan maknanya itu petunjuk jalan, padahal di sini al-hadi itu al-hadi ilal jannah, ila siratil mustaqim, ila dinil islam, huwa rasulullah SAW gitu kan. Jadi Taurat itu kayak gitu bayangannya ya, punya makna qorib dan makna bait, tapi yang diinginkan malah yang makna bait gitu. Kemudian muhasinat lafdiyah kita punya jinas, sajak dan iktibas ya. Yauma taqumu sa'ah yuksimul mujrimuna ghairu sa'ah. Nah gini sa'ah itu dia jinas yang tam. Tapi makna sa'ah di sini beda ya. Sa'ah yaumul kiamah sama sa'ah lahdoh bentar gitu. Jadi itu indah dari segi lafadz. Jadi lafadznya itu sama tapi punya makna yang beda. Tamam.